Selamat malam, ketemu balik lagi di Babe Podcast. Ya hari ini ketemu punya bintang tamu, salah satu ya dia punya jualan baju yang lagi tren sekarang. Mungkin ya di dalam podcast ini bisa memperkenalkan nama dan nama brandnya biar ke depan kan siapa tahu lebih laris tuh. Terima kasih tepuk tangan untuk Tufi. Tapi kan orang kan pasti masih penasaran kok. Iya. Kalau macam brand-brand lain tuh mungkin ada yang mungkin dong suka kenal tapi atau nih pasti banyak teman-teman muda di Kota Ambon yang penasaran. Tufis ini apa sih? Iya. Tuh, mungkin dong bisa cerita sedikit salah satu brand lokal yang teman-teman punya ini. Jadi Tufis ini dia awal ada itu 2024 Sabar. bulan Agustus. Nama dulu, nama. Sorry. Jadi nama Tufis itu dia punya arti itu artinya kalau di bahasa Ambon nih dua palungku. Dua pelungku. Ya, jadi kayak misalnya Contoh. ya gitu. Oh, gitu kayak. Jadi gitu. Tufis ini kan yang pendirinya kan dua orang. Oke. Beta dengan ada salah satu beta teman ya mungkin hari ini dia bisa hadir karena ada satu dan lain hal lah. Oke. Jadi beta mewakili dan juga beta punya teman dia sebagai tim visual di Tufis. Jadi ya Tufis itu dia punya arti sebenarnya yang banyak yang sampai yang detail begitu sayang. Cuman itu tuh karena memang kebetulan yang punya brand dua orang jadi itu dua orang palungku. dua palungku gitu ya. Terinspirasi dari apa sampai mau bikin brand baju? Sebenarnya tuh itu niatnya sudah lama sih sebenarnya. Karena mumpung lihat market di Ambon ini kan mulai menggebu-gebu juga tuh soal brand lokal. Ya ibarat kata tuh lebih kotong di Ambon nih mending kotong pakai kotong punya produk sendiri lokal yang memang yang bisa dibanggakan ya bukan cuma Indonesia saja. Bisa saja sampai di ya mungkin luar Indonesia, mungkin global bukan cuma di Indonesia itu. Jadi saya ada salahnya kotong berkarya pelan-pelan, orang bilang ya dari nol dulu ya siapa tahu dari situlah. Dong ada berapa orang sih yang kalau sekarang di Tufi sendiri ada berapa? Kalau tim di Tufis itu ada 5 orang. 5 orang. Lima orang. Tapi pemiliknya dua. Pemiliknya dua. Iya. Marki sama Frento. Terus tim visual Dio sama Gigi. Gregory sama Iki. Oke, jadi ada 5 ya? Iya 5. Kalau beta boleh mengulik lebih dalam sedikit. Boleh. Butuh modal berapa sih bikin brand baju? Biar yang lain juga kan pengen ikut. Ya ke depan kan siapa tahu di Ambon ini penuh dengan brand-brand yang lain. Siapa tahu beta juga tertarik bikin brand tuh. Beta patah menurut dalam. Sebenarnya kalau soal modal sih kita sih bisa pilih yang pasti tuh Bang. Cuman kalau awalnya itu ya kalau mau yang memang standar dulu lah standar. Kan semua brand itu kan dong di saat dong memulai langsung dong mau yang besar-besar gitu yang langsung satu kali produksi banyak kan. Ya orang bilang gotong ibaratnya tes angin dulu lah, tes angin tuh itu. Cek ombak, cek angin ya itulah bahasanya begitu tuh. Jadi ya dia perkiraan tuh di sekitar 30 sampai 40 lah. Tapi apakah di Ambon ini ombak kuat? Untuk dari masalah desain dan segmen yang baju budget berapa itu apakah ombaknya kuat atau ya kalau kita tahu dia ombak laut kuat sih cuma saya tahu ombak bajunya. Sebenarnya kalau dari ombak kuat dan seng itu sebenarnya tergantung dari kotong punya produksi itu begitu. Jadi kotong mengikuti dari teman-teman di Ambon atau dari ya pokoknya bukan Ambon saja lah, Indonesia Timur mungkin, Indonesia mungkin. Jadi dong kalau memang ya dong tertarik ya berarti kan dia bisa tarik begitu orang bilang kayak tarik misalnya dia pakai kotong baju nih, terus ada dia teman yang lihat isi baju ini di mana sih? Coba bagi dulu gitu. Beta pengen beli lah gitu. Itu tuh sebenarnya kalau soal ombak itu kotong sih bisa bilang bahwa langsung tiba-tiba ombaknya kuat begitu kan. Orang juga
merintis nih kan pasti mulai dari bawah, dari nol. Ya, betul. Dari nol itu berarti ya risiko kau tuh siap tanggung. Namanya usaha apapun itu risikonya Ya. tetap ada. Apalagi usaha clothingan kok ya. Ya, Kalau macam makanan kan hari ini Ya. habis, Ya, besok masih mau besok makan ya, lagi. gitu. Tapi kalau baju ini kan kadang-kadang katong beli 1 bulan. Ya, betul. Ya baju kalau katong ada mau beli lah ya gitu-gitu. Tapi yang beta penasaran tuh kan kalau yang beta pakai ini kan salah satu artikelnya Mardika. Iya. Salah satu. Dan beta lihat kayaknya karakternya Tufi sendiri untuk dia punya clothingan aparelnya itu tuh ada isu-isu yang ingin disampaikan ya. Ya, betul sekali. Isu apakah itu? Itu kenapa tuh? Kayak contoh kayak Mardika lah. Ya, Dari teman-teman Tufis kenapa ambil artikel Mardika ini untuk dijadikan memang asli tinggal di Mardika kah? Apakah Mardika tuh jadi salah satu ya buat jadi apa ya kayak contoh Mardika tuh bagaimana? Katong tahu kan orang awam kan Mardika kan Iya, pasar, pasar. tradisional ya. Ya. Jadi Tufis itu dia ada punya slogan untuk Kakak John tuh. Slogan itu we came from East Side Indonesia, tell about reality of life. Jadi reality of life itu jadi ketemu ngulik gitu. Jadi setiap ada kejadian di Ambon yang memang orang bilang dia bisa jadi trending gitu. Oh, iya. Jadi kayak contoh Mardika tuh kan terkenal dengan pedagang-pedagang Iya. di pasar, mama-mama kabaya gitu tuh. Lele. Nah makanya kan di gambarnya tuh kan ada mama-mama kabaya yang pikir Iya, jualan, mama lihat. terus ada gedung-gedung di belakang. Ah, Sebenarnya ada beberapa orang tuh yang salah artikan juga. Bukan beta mau bilang dong salah artikan, bukan. Cuman mungkin karena dong lihat gambarnya dong bisa pemahaman bahwa oh ini mungkin Mardika masa depan yang Mardika masa dulu. Gitu. Mungkin tuh. Oke. Tapi kalau dari Tufis sendiri punya pemahaman itu baju Mardika itu sebenarnya mohon maaf ya, tapi ini sebenarnya kau mengkritik ke pemerintah. Ya siapa apa kan baju kamu yang buat. Filosofnya suka-suka kamu mau begitu. Iya, Kalau orang salah artikan Iya, memang dong iya, salah. Iya. Jadi itu tuh salah satu kritikan ke pemerintah bahwa ada tempat yang layak untuk mama-mama jual gitu. Jadi kayak ibaratnya dong digusur paksa, terus di sisi lain dong digusur paksa tapi dong memang sih disediakan tempat gedung Tapi putih. itu bayar. Tapi gedung putih itu wajib dibayar dulu dibayar. baru dong Per boleh bulan jualan itu. di situ. Dan Dan per bulan. kenapa sampai beta bisa bikin sampai berani ke sebuah artikel ini karena yang selalu kotong lihat yang mungkin dari pemerintah bisa cuma bilang saya bahwa sudah kamu tinggal sewa saja, kamu tinggal Sing tahu tinggal dong sewa, kamu faktor tinggal jual ekonomi baju juga. itu. Tapi di sisi lain dari itu kotong sih bisa memaksakan orang punya finansial gitu loh kakak. Iya sih. Jadi dong bisa bilang saya bahwa sudah kalau kamu mau sewa ya sudah kamu kalau mau jual silakan sewa di situ. Tapi apakah dong punya jualan setiap hari bisa memenuhi apa? Belum juga dong punya kebutuhan per dong keluarga. Terus di sisi lain Transportasi dan lain-lain. ya kotong juga saya tahu dong anak-anak mau sekolah butuh uang Kalau butuh juga. uang, ya. Apakah dong uang cuma mesti ya bagaimana ya cuma mesti keluar cuma per uang sewa kan Iya betul. Jatuhnya masuk akal. Tapi kamu juga salah satu anak muda yang memang menginspirasikan sampai ingat sampai tante-tante di Iya itu. sih, Ya. iya sih. Berarti kamu punya jiwa sosialnya tinggi. Berarti memang baju ini nih dia nih seperti apa sudah ada kritikan. Ya. Dan baju ini mengusung isu-isu ini kayak campaign ya. Ya, Mengkampanyekan nilai-nilai sosial yang hampir pudar ya. Ya, betul. Keren sih menurut beta Ya. sih yang memang kalau dilihat kan beta sering bilang ini mungkin karakter masing-masing brand ya, Ya, tapi betul. kita lumayan salut dengan teman-teman yang masih mengangkat isu-isu sosial dibuat dalam salah satu dong punya brand-brand Iya. melalui kritikan-kritikan. Ini kan anggap saya kayak media kan, media untuk katong kasih katong kritikan. Katong kan bayangkan orang penasaran, apa tuh Mardika? Karena beta selama lihat baju brand di Ambon baru pernah ada baju yang mengkritik brandnya mengkritik itu tentang Isu-isu sosial ya, Pak? isu-isu sosial. Luar biasa sih kalau Kayak ini yang Marki ada pakai ini kok. Ya. Kalau yang Ini beda Amboina konflik Konflik 99. ya. Kalau baju ini nih Ini yang sempat viral kan? ya Ini yang sempat ini viral. salah satu Viral kemarin pas gara-gara yang kejadian yang di Silo. yang di Siloam kemarin. Iya. Trikora itu kan pas fotonya kan epic Iya. gitu. Ada foto berseberangan tuh 2 kelompok begitu. Tiba-tiba baju ini viral. Nah, tapi di foto baju ini tuh sebenarnya ini kejadian yang 99 begitu. Iya Jadi sih. orang tuh akhirnya rame.
waktu itu? Jadi baju ini nih kan ya kalau bisa dibilang ini salah satu ikonik juga dari Tufis. Ah, Jadi ini sebenarnya rilisan pertama. Kotong tuh awalnya tuh kotong rilis itu kan 3 baju. Baju pertama itu tentang apa? Ibaratnya kotong di sisi lain dari kotong punya waktu kerja, kotong juga butuh waktu untuk refreshing. Itu ada bajunya tuh if you tired of your work, let's go drink beer. Jadi di saat saya lelah dengan saya punya pekerjaan, ayo kotong minum-minum bir gitu. Ngecil. Terus artikel keduanya tuh baju ini tuh diangkat dari kisah tahun 99. Kala itu apa? iya. Kejadian. Ya, Iya. yang pasti milenial pasti paham lah. Baju ini dia artinya tapi dari Tufis itu dia menjelaskan bahwa baju ini untuk bukan untuk ini apa? Memicu gitu, bukan untuk memicu bahwa harus kotong inga-inga gitu atau apa poseng. Baju ini tuh kotong buat untuk diingat lagi tapi bukan untuk kayak harus nanti kayak gitu lagi, bukan. Mengulang, bukan harus mengulang. Bukan harus mengulang tapi hanya kita mengingat. nanti belajar dari pengalaman yang ada di gambar baju ini biar kita hidup lebih damai lagi ke depan. Makanya di belakangnya sih. tuh ditulis We Live in Peace. Karena jujur saja, beta mungkin di Ambon masih ya orang bilang di orang-orang dolo-dolo ini kan pasti masih ada yang kayak punya traumatis sendiri. Ya, betul. Terus apa? Ya di Ambon ini pokoknya salah satu kota di Indonesia yang memang punya konflik lumayan lama, memakan waktu lama lah. Jadi makanya itu tuh masih jadi Makan korban banyak. ya makan korban juga. Tapi ya di sisi lain kotong juga di sini ada bikin baju ini bukan berarti untuk mengadu domba dan lain-lain. Tapi kotong cuman bawa edukasi bahwa Suparna kotong mengalami ini nih. Jadi Berarti janglai juga Ya, gitu. ya, Ibaratnya betul kotong dulu cari makan yang susah dan segala Iya macam. sih. Kalau bisa janglai sudah, jangan termakan dari provokator dong bicara ini lah mulai ikut rame gitu-gitu. Beta waktu lihat saya punya brand itu dan yang saya post di sosial media, beta pikirnya awalnya tuh saya mau meniru. Rata-rata kan semua kan di Ambon kebanyakan kan ya kayak copy paste biar lebih enak tuh, Iya, praktis, singkat, jelas dan padat. Tapi saya masuk dengan sosial begini ya, beta juga sempat kaget sih. Bisa berpikiran sampai segitunya. Tapi memang kok beta lumayan akui untuk teman-teman yang sekarang main di clothingan apparel ya. Ya, Itu hampir sebagian besar yang masuk sekarang ini lumayan dong punya karakter ya. Karakter dan memang masih fokus untuk ambil karakter iya. ketimuran Maluku khususnya Ya, begitu. rata-rata kan semua kan mau yang jual produk ini kan semua mau laku dan mau warna yang ngejreng atau apapun yang penting laku. Tapi dong main sampai di mengingatkan orang di pasar tentang kritik pemerintah dan ini. Itu ya luar biasa sih. Iya. Ini story ini artikel yang keberapa? Itu artikel ke-5. Ini artikel kelima. Kalau yang ini artikel Ini artikel kedua. yang artikel yang pertama yang Ya, yang jadi waktu itu tuh Agustus 2024 itu awal mulai dia mulai naik lah. Ibaratnya itu kotong satu kali kas keluar tuh tiga artikel. Jadi tapi kalau mau hitung dia dari awal tuh yang tadi kita bilang artikel itu, terus ini yang kedua, yang ketiga tuh kotong cuman bikin kayak merchandise. Merchandise. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang beta pengen ajukan ini mungkin supaya sekalian untuk edukasi ya. Bisa. Apa sih yang membedakan Tufis dengan brand-brand yang lokal yang lainnya Ya. dari jangan kalau desain kan kita sudah bahas kan punya karakter masing-masing kan setiap brand punya karakter masing-masing. Tapi dari segi cuttingan dan bahan. Ya. Karena katong orang Ambon tuh kalau mau balik barang cuman gaya cuman 2, kore begini. Ya. Tabale. Tabale. Berapa esa? Betul. Katong sing Ya, tahu tuh cocok. Kapten 20S, katong sing tahu katong cuman rabas ah. Berapa es nih? Ini kayaknya tabale bagus ya gitu. Nah, gitu. Sajoi. Ih sajoe gitu. Iya, itu toh. Tapi kalau macam pegang, wah tipis gitu. Iya. Nah itu Kak, maksudnya
bagaimana sih kalau dari Tufis punya pakaian sendiri tuh Yang bikin bajunya beda tuh, gitu apa? iya, Yang bikin bahannya beda? apa yang membedakan begitu? Jadi awal mula beta bangun Tufis itu, beta sempat ngobrol dengan beta teman Frento nih. Jadi beta tanya ke dia, bro ini kayaknya gotong harus bikin yang beda gitu tuh, biar jangan kayak ngadung ini nih punya nanti bahan sama, cuttingannya sama. Terus beta pun ide ada, beta bilang kayaknya gotong harus main di 20S, 20S. agak tebal. Agak tebal tapi yang bikin Kepanasan. yang bikin kepanasan. Oke. Jadi beta sebelum ada brand ini beta juga ya sering juga pakai brand lokal tuh kayak. Jadi beta memang beta sering pakai terus beta lihat-lihat rata-rata sama 24S. Nah, terus beta ada kepikiran kenapa kayaknya potong harus 20 biar ya beta bukan yang mau disama-samakan dengan brand lain, bukan, cuman kayak tuh apa salahnya sih gotong Agak bikin beda. agak beda Iya, gitu. iya, betul. Agak beda atau Iya, agak lain. agak lain. Kalau ini 20S. Iya, Ini memang agak tebal terus dia sejuk sih, maksudnya untuk cuaca di Ambon Iya. sih. Beta terlalu kurus sih, jadi makanya size Iya. yang ada yang cukup sih. Katong lanjut, tapi katong minum kopi gajah dulu dan katong merokok. Isap rokok Bolt dulu, biar ngomong lebih asik. Biar toh. Bisa. Memang semenjak beta punya kopi meskipun banyak kafe di Kota Ambon, beta tetap suka kopi gajah. Iya, asik. Iya. Asiknya sih bisa iklan aja. Tapi kita masih tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Beta nih sebenarnya mau ngulik dari sisi dong punya promo. Karena setelah selain dong punya desain dan dong punya isu yang dong angkat, beta lihat dong punya video-video promo keren-keren kok. Iya. Di Mardika nih beta lihat dia punya video untuk highlight untuk dia punya ini saya dong buat di Pasar Mardika dan Ya itu itu keren sih. Iya itu sih rata-rata kan kalau ketemu mau jadi ya salah satu desainer atau ketemu mau mengeluarkan produk baju, ketemu kan selalu photoshoot tuh Iya. di tempat yang keren-keren dan Iya, mewah. iya. Tapi ini dong di pasar, itu yang beta pengen tanya tuh. Dan eksekusinya tuh bagus kok. Iya, Bagus. inspirasi apa sampai kamu mau buat Ya di dalam mungkin- pasar tuh? Dari beta ya waktu itu pas juga kayak baju Mardika itu dibuat tuh kayak kritik pemerintah juga tuh. Iya. Jadi kayak memang langsung kayak di dalam itu tuh kayak beta kayak bikin visualnya tuh kayak laki-laki ada yang tidur di kamar tuh. Dia ada lagi berangan-angan lah. Oke. Kayak ini Mardika nih kenapa sampai begini. Ternyata di balik itu tuh ada isu-isu yang ada yang kayak di Mardika tuh kayak banyak kayak ibu-ibu di pasar digusur kayak digusur paksa juga. Kayak dong juga yang mau dong melawan juga. Kayak begitu. Tapi dari visual yang beta kasih tuh kayak sebenarnya dari Katun Tufis nih lebih condong kayak storytelling lebih Iya. dapat kayak Iya, Betul, iya. betul. Kita lihat ketemu paham sih, ketemu paham ada laki-laki. kebanding brandingan lain tuh kita. Iya. Siapa sih yang buat dia punya skripnya? Ada gitu. Iya. Yang dia punya Ada. istilahnya apa dia punya jalan ceritanya. Iya jalan ceritanya juga Iya. ada. Kayak Ini yang kita bikin langsung jalan kita yang langsung bikin. ceritanya Memang. Keren sih. Iya, Ya iya. sampai mau di pasar dan apakah yang jadi model-model tuh dong yang mengkritik kamu bahwa kok di pasar begini begitu. Kadang ada yang kayak beta takut tuh kayak ada yang risih begitu kayak. Ya itu sih. Apalagi waktu itu kan beta ambil semua laki-laki. Ya. Beta memang minta dari Aki, beta minta laki-laki semua. Kenapa sih ada perempuan? Nah itu karena takutnya risih tuh. Oh. Rata-rata Maksudnya takutnya yang sama perempuan urisi di Iya, pasar. iya. Rata-rata panas, peci tuh, panas peci- kah Pak peci. peci? ya, rata-rata kan kalau fashion kan lebih condong ke wanita. Wanita. Iya, iya, tapi ini kamu ambil cowok semua. Cowok semua. Ya itu sih. Gue lebih takut kayak. Ya, beta belum punya risih, pemikiran panas. ya, ini cowok-cowok berarti kayaknya anak-anak Mardika apa ini Kayak sampai dong ambil tuh. Oh jadi ternyata salah satu alasan kenapa modelnya laki-laki karena takutnya perempuan risih gitu. Iya. Iya sih. Itu khusus Mardika saya. Mardika Fokus Ya, Mardika. soalnya Tapi kalau pakai blaze on di pasar kan Iya. aneh Iya. toh.
Yang mereka katanya artikel berikut ini adalah itu? Ya. Ya ada, ya mungkin ya. Bisa beda- spill sedikit. Oh iya, Ya, boleh. sedikit bisa saja, sih. sedikit saja. Dan kapan rilisnya? Oh, biar semua tahu. Jadi artikel berikut ini beta dengan beta teman ketemu ngobrol terus ada tiba-tiba ada ide gitu. Jadi ketong selama ini ketong lihat di ya jajaran brand di Ambon banyak yang mungkin ya beta yang tahu dong brandnya atau sing tapi ini ketong bikin bukan cuma di Ambon doang. Ini ketong bikin nih tentang minuman tradisional yang ada di Indonesia Timur. Oh, Oh. Jadi contoh ya kayak di Manado cap tikus, cap tikus. terus di Kupang ada moke, Iya. Di Ambon Bali. kayak gula ya. di Bali ada arak, Arak, Oh, betul, betul. terus di Papua Swansrai, kan itu kan Swansrai. itu ketong searching by Wikipedia juga ketong lihat oh ya, tapi ada dia punya pesan khusus dalam baju itu. Ah, Di gambar tuh kan ada tuh gambar botol arak, Botol botol arak, moke, botol botol moke. cap tikus, tapi di dalam baju di dalam itu tuh yang ada tulisan ilegal. oh, Iya. Tapi di botol yang paling ujung kan ada botol Sopi. iya. Nah, di botol Sopi itu tuh ada kasih tulisan ilegal. Kenapa sampai moke bisa legal? Oh, oke. Pemerintahannya juga dong fine. Yang penting ya beta ngulik-ngulik ya Iya, dari iya. beta teman-teman di sana juga. Boleh minum, boleh diperjualbelikan bebas, tapi jangan kacau-kacau ibaratnya begitu. Oh, Tapi yang beta sayangkan itu kenapa di Ambon yang ada kayak gitu. Kayak ya sudahlah boleh jual Shopee, tapi dari pemerintahan juga harus pintar atur dia punya aturan lah. Ya sudah kau jual tapi dengan satu syarat. Kalau kamu minum kamu kacau berarti orang yang harus pidana tuh. iya. Oh, boleh. Ini termasuk berani sih. Kok. Iya. Iya sih. Maksudnya karena isu Sob ini kan lumayan sensitif ya. Ya, Iya, betul. Sensitif. Apalagi kalau macam Kotong sudah pakai sudah desain yang artikelnya Kotong mengkampanyekan soal Iya. apakah ini mesti legal dan sing legal. Oh itu pasti. Itu paling berat memang. Ya, Iya paling sih. berat dan paling berani sebenarnya. Iya, kamu lumayan berani sih. Iya. Tapi ini kan karakter tuh Fisco. Iya, itu sih. Karena kalau kotong mau menyalahkan minuman itu sebenarnya salah. Iya betul. Minuman itu dia ya orang bilang ya minuman kotong tinggal minum, tapi semua berpulang ke masing-masing saja. Pembawaan masing-masing sih sebenarnya. Kalau memang dia pembawaannya ya rusuh-rusuh segala macam ya berarti harus tahu bahwa dia minum boleh tahu banyak atau bagaimana. Yang penting jangan menimbulkan kekacauan atau yang sampai bawa di polisi dan Iya lain-lain. sih. Dulu kita pernah live toh di TikTok. Terus kita live bahas tema yang soal legalisasi Shopee nih kok. Oh, Kita pernah bahas gitu. Ada beberapa orang yang masuk dan katong diskusi toh. Terus yang kita pertanyakan itu kan itu ada pro kontra, ada yang pro legal dan ada yang pro yang dilegalisasi begitu. iya. Terus beta tanya alasan yang teman-teman yang mau legalisasi gini ya. Dompu alasan yang paling kuat apa kenapa sampai Shopee harus dilegalisasi. Dan dompu alasan lumayan masuk akal. Karena menurut teman-teman yang pengen Shopee dilegalisasi, kalau dilegalisasi justru lebih terkontrol. Karena pertama dia aturannya ada. Terus ketika dilegalisasi harganya mungkin akan tinggi. Tinggi ya. Iya Kayak sih. kayak kan di merek kan kok jadi mungkin 100.000 200.000 Iya, begitu. betul. Ya. Nah justru ketika harganya semakin tinggi dan setelah legalisasi mungkin dia secara distribusi itu terarah gitu. Sengsa barang lagi dijual kan. Ya, Karena betul. semua terfokus ke satu gitu. Nah justru kalau hal itu dilakukan maka hal-hal seperti kayak contoh anak-anak muda yang belum cukup umur untuk bisa beli akan tuh yang terjangkau. Karena mungkin dari segi keuangan saya bisa beli. Ya. Terus dari yang kedua dong menjangkau tempat-tempat untuk beli itu saya dapat lagi. Tapi justru ketika saya dilegalisasi dia kan tetap ada. Dia tetap Dan justru bebas begitu dengan harga yang murah tetap Iya, ada. pasti. Iya sih. Malam-malam nih orang yang jual Shopee setengah mati kok. Tutup pintu. Iya, tutup pintu jam 3. Aduh. Mama Yati. Mama Yati bangun kamu orang istirahat. Dan Dan itu kan tetap dilayani kan? Iya, Dan sisi positifnya juga kan Pemda kan bisa dapat pajaknya. Iya, Ya, itu itu serius. itu. Kalau pajak kan di daerah ini kan bisa membangun segala sesuatu yang lebih wow lah, Iya. ya kan? Karena kalau macam sing dilegalisasi pun
tetap dampaknya besar. Maksudnya tetap dia akan menyebar seperti biasanya. Anak kecil Ya, tetap betul. bisa. Kan orang kalau mabuk ya di kompleks itu, dong simpan api balik dong suruh adik-adik kompleks yang balik. Baru yang lucunya hari mari. Etok mari etok pi bali. Baru kan etok kalau pi bali kan kayak contoh toki Mama Yati punge rumah Mama Yati jam 3 pagi. Jam 3 pagi Mama Yati Sopi do Mama Yati bangun Mama Yati sing mintanya kata, "Saya KTP mana?" Saya mungkin. Saya ada. Iya betul. sih. Masih ada. Kasih uang Mama Yati bikin Sopi kasih begitu. Iya. Itu kan berarti sih ada sistem kontrolnya. Iya. Berarti bisa bebas begitu. Dan justru karena yang ada sistem kontrol, siapa saja bisa minum. Kalau yang 18 plus ke atas minum, mungkin dia masih bisa kontrol. Ya. Tapi kalau yang dibawa-bawa minum nih, mamai. Dia mabuk, dia orang dia perkat. Sekarang Apalagi saja ketemu ya beta sih tahu ya ketemu di beta juga sih bisa bilang di kompleks mana tuh tim saya bilang. Ah. Ya mungkin dia di kompleks di sama kompleks sih paling ada kayaknya. Bahkan anak yang masih SMP juga kadang sudah duduk kumpul baru. Mari sih pembagian nih, minum sudah mulai jalan. Ya, cuma kan itu kan ibaratnya memang sih kalau orang tua asing tahu sih siapa apa, tapi kalau orang tua tahu kan dapat pukul aja. nomor satu pasti yang ditanya yang suruh kamu beli Shopee siapa. Iya. Nah, Iya. terus ya aku tuh juga saya tahu itu juga bisa jadi tolak ukur bahwa kenapa kakak-kakak sih bisa Sing lihat, bisa sih didik bisa, baik-baik. sih bisa didik. Tapi dengan nanti adanya legalisasi Shopee itu tuh bisa membantu ya beta kan sekarang kan beta kerja di Seram tuh. Iya. Jadi beta memang kan di sana tuh sering lihat petani-petani Shopee, jadi Iya. dong pitipar segala macam. Iya. Ya, Shopee itu sebenarnya orang bilang kalau Ramon bilang itu dong punya piring makan lah. Iya. Kalau di Seram, kalau di Karena Seram, orang- Seram itu Dong buat anak kan dapat hidup kan. ya hidup dari dong bisa kasih kuliah Kasih dong tipe Shopee, anak-anak. ya. Oh, sampai kuliah. Iya, Iya. sampai selesai Wow. kuliah juga. Makanya beta punya tujuan bikin artikel ini juga sebenarnya bukan mencakup satu hal saja, bukan untuk legal saja lalu terus. Tapi beta lihat juga dari sudut pandang semenjak beta kerja di sana, Iya. kita lihat bahwa ini kenapa dong bisa jual Shopee sampai dong bisa kasih sekolah dong pun anak segala macam. Ya itu berarti ya semua berpulang ke masing-masing saja. Iya, Kalau memang iya sih. dia bikin segala sesuatu usaha tuh dia memang dia tulus dia bikin pada dia punya keluarga, ya saya nggak ada salahnya juga. Dan saya bisa disalahkan bahwa minuman ini dia yang salah. Saya bisa saya itu bisa salah semua berpulang ke masing-masing yang minum. Ya, Beda-beda sepakat sih. Iya, itu kan kayak katong begini, katong dapat uang 100.000, uang ini 100.000, katong bikin hal yang baik jadi baik, Jadi katong baik, bikin hal yang buruk jadi buruk. Jadi buruk ya. Jadi Betul, tergantung betul, dari setuju. manusianya Ya, masing-masing. iya, Ya itu sih. betul, ya. Karena kalau macam katong urutkan ya. Kalau katong bagi-bagi dampak baik Shopee, dampak sing baiknya itu tuh. Dia pun dampak baik itu sebenarnya banyak gitu. Iya. Pertama, Shopee itu kan menurut kalau katong di Maluku itu minuman adat sebenarnya. Iya, Ya. ada. Kayak contoh ada beberapa konflik antar kampung yang kampung. Biasa kalau macam duduk adat dipersatukan dengan Shopee. Shopee, ya, Shopee. betul. Gitu. Terus kayak macam contoh kalau di beta Tanimbar, katong masuk minta orang puana perampuang itu masuk bawa Shopee, katong istilahkan tutup botol. Tutup botol. Ya tutup botol istilah. Masuk minta orang anak perempuan, katong bawa dia punya Shopee. Pas sebelum masuk katong siram untuk tumpengnya ipar-ipar begitu. Iya. Terus yang ketiga sebenarnya kalau macam dapat tongkrongan yang baik kalau dong minum Shopee, itu tongkrongannya asik gitu. Iya, betul. Iya kan? Mas- Bahkan kalau biasa masing-masing baku dapat tamang baru, justru di tongkrongan itu. Bro, mari duduk. Kaseng biasa ada yang galau, toh. Aduh. Duduk minum Shopee baru. Kita cuma buang suara. Kayaknya John pengalaman deh. Saya ujung-ujungnya Itu tempatnya katong untuk curhat begitu. Pertama isi kenapa nih? beta paling sayang dia. dia. Pas gua botol wah kalau beta paling sayang dia. tapi kembali lagi ternyata itu masalah manusianya begitu. Iya sih. Toh akhirnya kalau macam orang-orang yang sudah dewasa juga waktu dulu nonton, apa bikin kacau cuma nonton per asik-asik, Iya. cari tidur sudah hilang. Yang jadi masalah itu kan justru anak-anak mudanya. Yang sebenarnya belum cukup umur, Tapi mau coba-coba. iya, minumnya di pinggir jalan, panas, sudah akhirnya bakal aja. Iya sih.
Ya, dikit-dikit rusuh. Padahal kan alkohol nih kan ya seng harus rusuh-rusuh juga. Iya betul. Malah Minum kalau kan- terkontrol kan mungkin minum sabarang. Iya, minum kan ya buat fun, enak, santai, lalu tidurnya kan juga lebih enak Iya. tuh. Kalau di klub-klub kan kalau macam seandainya minum kacau pun ya yang setengah mati satpam gitu. Kalau di kota kan satu kompi yang setengah mati. tapi beta setuju dengan artikel itu. Kapan rilis kira-kira? Ya bulan depan Bulan depan bisa. tanggal 24. Tanggal 24. Tanggal 24. Dan dirilisnya tuh berapa piece? Apakah dibuat jadi limited atau seng biar yang lain juga kan Iya, pengen kalau pengen beli kan pengen tahu Iya dia ada apa ya eksklusif. apa Kalau baju biasa kan mungkin pas Bali dapat Ya. box, dapat stiker. Kalau mungkin itu Ya. dapat box, dapat satu botol sobi. Siapa tahu gitu. Ya. Tanggal berapa? 24. Tanggal 24 Februari. 24. Ya. Tanggal 24 ya beta sih sabar sih. Jadi kalau pengen beli lewat online Iya, atau di mana? apa? Ya langsung cek saja di platform di Instagram tufish.apparel. Oh, Itu pemesanan bisa online ya. Ya Bisa pemesanan online. bisa via online. Kisaran harga lah biar Iya. teman-teman di sini bisa dengar bisa. Biar- Kita harus simpan uang dari sekarang. jadi anak-anak kan bisa simpan fulus. Iya simpan. Berapa tuh kisaran harga kira-kira? Kalau ketong sih dari sama ketong artikel pukul rata sama sih sebenarnya 200.000. 200.000. Oh, masih Mahal, terjangkau. Murah lah, murah. Ya, masih terjangkau. Masih terjangkau. Ya, terus Dengan kualitas ban ini kita pikir 250 malah. Padahal terus 200 dibuat berapa Tingginya ribu? beda tuh. Yang ini Iya. Mardika. Iya. Dibuat berapa ribu piece atau berapa ratus piece? Apakah limited atau seng? Sebenarnya sih kalau ciri khas dari Tufish itu kotong tuh lebih kayak bikin sesuatu tuh yang sing mau kayak ibaratnya kata kasarnya tuh dia pasaran begitu kotong sing mau. Kotong maunya tuh kayak ya sudah berarti kalau kayak sih sing kebagian ya susah sing kebagian saja gitu. Jadi dia bawa kesan bahwa kayak Sing pasaran lah. Seng pasaran. ya sing pasaran juga. Cuma itu terlalu kasar kape. Ya, Itu ya. terlalu kasar lah. Kalau lebih tepatnya tuh limited lah. Iya. Limited. Jadi pengen buat 100 atau 200 atau sampai Kalau 500. standarnya tuh biasanya tuh kalau bikin per artikel itu biasanya 100 pieces. 100 piece. Berarti memang Wih. terbatas sekali ya. Terbatas Memang limited sekali. edition sih hitungannya. Betul. Dan- Cuman kalau dari Kotong sih ya mungkin sih ini masih kayak beta rasa juga ini masih jadi kekurangan dari Kotong juga tuh. Ah, Kalau Kotong sih memang bikin sesuatu yang limited tapi kalau mungkin dari packaging mungkin ada yang masih kurang. Ya beta sing tahu penilaian dari teman-teman di Ambon beta sing tahu tapi ya ya mungkin Kotong baru mulai jadi ya Iya. untuk kekurangan itu yang Kotong punya sih. itu biasa Untuk sih. Ya biasa. Dan range harganya berapa? Tadi kalau biar harga. anak-anak di Ambon kan ya simpan budget lah. Iya. Dalam tahun ini beta spill tipis-tipis lah ya. Dalam tahun ini kemungkinan tuh Kotong ada collab dengan ada salah satu brand ya mungkin itu dia kisaran harganya itu bisa lebih tinggi dari Kotong punya kisaran harga sebelumnya. Iya. Berapa tuh? Jadi ya beta belum bisa tahu juga karena kan belum ada negosiasi yang pasti Kisaran itu. lah, kisaran lah. Kisaran Ya, kisaran mungkin 300, 400. ya bisa di angka 300. Oh, 300. 300 juta ya teman-teman. 300.000. 300. Masih worth it sih kok. Ya masih oke lah. Orang kenapa meragukan anak-anak Ambon punya daya beli? Seng Iya. sih cuman ya ini edukasi saja ya, ini edukasi saja. Anak-anak Ambon sekarang ini ngeri-ngeri bro. Anak-anak Ambon Iya. ini dong tuh ibaratnya tuh beta bukan mau bukan mau mengintimidasi ya, bukannya ini kan setiap orang punya hak, setiap orang punya Kantong. daya beli ya. Ya. Setiap orang punya kantong ya. Kotong juga sih bisa memaksakan orang untuk Ya, harus betul. beli yang mahal, harus beli yang begini. Tapi beta punya satu pesan khusus itu mending saya kasih laku saya punya anak negeri punya produk daripada saya beli
brand yang memang ada nama, tapi Cocok. Ya. Cocok. ya pasti dong paham lah arahnya tuh. Ya, cintai Jadi, cintai produk Indonesia. produk lokal daripada beli brand yang memang ada namanya tapi bukan original. Weh. Ya itu sih keren sih. Itu sih keren sih. Ya. Tapi terus sebenarnya sekarang kalau di Ambon ya, kalau beta lihat dia punya pergerakannya, kayaknya kalau macam dong dengar isu-isu kan sekarang lagi isu panas-panasnya polisi skena. Ya. Polisi skena lagi panas-panasnya. Ya. Jadi anak namun tuh mulai panas soal outfit Ya. dan lain-lain begitu kan. Dan Kalau ada- satu sisi kalau beta lihat akan ini Iya. dampaknya bagus. Dampaknya bagus untuk teman-teman mulai di Ambon untuk mulai mengekspor dong punya outfit dan lain-lain, dan ini kan dampak bagus juga untuk teman-teman yang sedang berusaha clothingan Ya, gitu. dan ada kan yang dia artis YouTube juga ya, yang dia punya hashtag berani bapake, Iya. ya kan? Berani bapakit itu batu-batu berani tuh. Iya, Itu dia banyak- berani sih. Itu banyak yang hujat dia. Ya, Tapi tapi dia teman tetap, juga sih sebenarnya. tapi dia tetap pede Dia sih. tetap pede gitu. Beta hujat juga sih. tapi kan kalau macam ketum bicara, contoh nanti ke Mondo punya pendapat bagaimana? Tapi kan kalau macam orang berpakaian kan ya bebas ya. Iya, Bebas. Ya kan? Kalau menurut Mark gimana? Ya, Atau Dio lah, Dio lah. dari Dio dulu. Dari beta tuh kayak ya mungkin dari gaya popak itu dari masing-masing sah. Dari dari dia pun kantong sah sebenarnya sih. Iya, nyaman-nyaman dia. Nyamannya dia sah. Kayak senyamannya dia pakai ini itu, di atasan begini begitu, siapa apa. Jadi, Aman dia punya dompet lah, isi dompet Iya. lah. Iya betul. Karena kan orang baku melawan antara Iya. gaya yang keren mana. Menurut Mark sendiri gaya yang keren tuh kayak gimana? Iya. Ya kalau dari beta pribadi sih beta sih bisa bilang kayak beta harus pakai ini yang bagus ini sih. Ya, Cuman kalau dari beta sih soal yang skena-skena itu yang soal masalah skena itu sebenarnya bukan ibaratnya bukan lifestyle, bukan sebenarnya. Skena itu adalah salah satu kelompok gitu. Iya, Nggak- dong tuh salah satu kelompok yang memang ya dong isinya tuh memang dong setiap dong mau pakai itu memang ya kayak gitu. Iya. Celana gombrang terus gini bajunya begi-begi gitu tuh. Tapi kalau Parpita untuk masing-masing punya gaya dari dong mau gaya pakai dan lain-lain itu semua tuh bebas sih sebenarnya karena setiap orang punya dong mau gaya pakai bagaimanapun itu dong punya hak tuh Iya, betul sih iya, kata dong punya hak tapi di sisi lain kau juga sih bisa bilang harus pakai ini harus pakai ini Iya, Kau tuh sih. Paksakan ini. jangan sampai ada timbul kata-kata yang mungkin betul kayak betul balik ini pakai si uang kan Iya, sih iya, gitu. iya. Kalau beta Ibaratnya kau sih- tuh menghindari hal-hal begitu. Memang sih kalau di Ambon sih orang bilang mulu-mulu padis banyak. Iya. Jadi, Apa, tapi kau tuh menghindari daripada kau tuh masuk di ranah itulah. Ambon terkira orang. Ya, Ambon kota terkira. Kalau beta sih lebih condong kayak apa yang ketemu mau berpenampilan dan ketemu mau bergaya sesuai dengan Ya, kantongmu. sesuai Iya, dengan kantong. Jangan terlalu memaksakan Jangan lah. memaksakan. Karena kalau memaksakan kan nanti sakit sendiri. Iya. Bukan orang lain sakit tapi sendiri yang Sendiri sakit. yang sakit kan. Karena tapi memang kalau sekarang tuh kalau dia punya trennya itu Iya, beroutfit yang baik sebagai bentuk validasi. Ya, iya sih. Jadi dong bukan mengupgrade dong punya kemampuan diri supaya value-nya bertambah, tapi dong mengupgrade dong punya outfit supaya diakui begitu. Oh, jadi pengen diakui. Pengen diakui Oh. gitu melalui outfitnya gitu. Iya. Jadi makanya dong rela kayak macam spam uang yang banyak untuk beli tas yang mahal. Kremes. biar kesannya wis ini Wih, mahal ini. Iya, gitu. kremes toh. Nah, gitu. Dan itu sekarang sudah terjadi di anak-anak gen sekarang yang remaja Gen sekarang. Z. Gen Ya, Z. sekarang. Bahkan tuh pernah ada di TikTok tuh kita lihat kok ada usaha sewa outfit. Wih. Dan itu betul ada yang sewa loh. Bahkan ada sewa iPhone. What? Dia cuman ya 1 jam itu 50.000. Dia cuman dong kasih iPhone dia pakai foto-foto yang penting kesannya kayak orang ide ada iPhone gitu ada kok. Wih. Ada. aduh itu bahaya. Ada serius ada. Bahaya bukan buat dia tapi buat orang tuanya sih bahaya. Tapi kalau beta pribadi sih
kalau ditanya kata, "Mau bagaimana menurut beta selama orang itu dia nyaman ya sudah sih, Iya, apa iya, begitu." Iya sih. Kayak ya kalau dia kayak contoh kayak ketemu punya teman YouTuber yang Brian, kalau dia rasa dia nyaman dengan itu ya simpapa juga dia. Iya sih. Terus ada yang tetap kayak dia bilang kata namun tuh bagaya cuma pakai bombogi, sandal swallow, pakai topi Rip Cool, ya simpapa juga orang nyaman-nyaman begitu. Tapi kalau dari beta Kak Jone, dari ya ini nih, kalau dari beta sudut pandang sih, memang beta juga sering lihat di beta TikTok banyak orang hujat dia, banyak orang yang bilang bahwa sikir kata ini Amerika kah, sikir kata ini di luar negeri kah. Tapi dia pede. Tapi kalau per beta, ini kalau per beta ini dari beta sudut pandang. Dia sebenarnya bilang bahwa dia itu bagus sebenarnya. Iyo, betul sama. Dia bagus karena gini, dia mau bikin sesuatu yang beda. Iya. Yang pertama ini yang pertama. Dan yang dia pakai pun juga itu bukan barang murahan loh. Bukan mahal. Barang kita kemarin kan sempat ke Jogja kan ketemu Toton dan memang Toton pun produk-produk yang brutal itu. Brutal collection tuh memang mahal. Iya, makanya beta bilang satu setel itu bisa 700-800 ya, itu makanya beta bilang di Ambon ini dong terlalu ibaratnya dong terlalu terpaku dengan kayak bagaimana salah satu outfit. Ya memang sudah terbiasa kau tuh biasa pakai begini nih. Oh sudah nanti akan jadi kayak sama keterusan begitu, sama mesti pakai kayak gini. Iya sih. Sebenarnya yang harus ketong harus atur orang kayak dong harus pakai sama ketong yang harus sih. Karena brand itu yang si Brian pakai itu bagus. Jadi waktu kalau dong lihat waktu baju yang Brian pakai itu waktu Toton pakai itu mahal kelihatannya. Waktu Brian pakai itu masya Allah. Dia nama siapa? Brian Perulu. Iya, Brian. Kesini lah, kata ngobrol-ngobrol. Boleh. Dia di Jogja kok. Oh di Jogja. Dia sebalik sebenarnya. Iya, karena kemarin kita lihat di TikTok dia di Ambon dia pun cewek. Iya. Katanya ada urus-urus untuk mau nikah. Wih. Tapi nikah. Aki yang menikah. kalau beta menikah, kalau beta tamani masih jomblo lah. Oh iya, masih jomblo ya siapa tahu cewek mungkin ada yang mau jadi Asik. Kemarin kita tuh lihat kau tuh semenjak kau menikah tuh, kau tuh berubah. Iya dah. Kayak lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, lebih kalem. Gitu. Tapi itu berefek Seng. Menikah tuh berefek Seng. Maksudnya berefek dalam menikah itu sebenarnya ada dia punya rezeki khusus dari keluarga lah, ibaratnya rezeki dari istri juga ada, rezeki dari anak juga ada. Jadi anak berapa? Anak baru satu. Oh baru satu. Targetnya 50 kan? Sama Tuhan yang atur aja. Oh. Tapi memang semenjak menikah memang ya, puji Tuhannya rezekinya mengalir deras. Rezeki selalu ada. Iya. Biarpun selalu berkecukupan tapi pernah kurang ibaratnya. Gitu dia. Kamu akan inspirasi. Lalu beta pengen tanya, kamu punya harapan buat kamu punya brand itu ke depan kayak gimana sih? Kalau beta sih, beta punya harapan, ini harapan khusus ya untuk, ini bukan cuma Perkotum brand saja. Ini beta harapan juga untuk anak-anak Maluku. Khususnya anak-anak Maluku yang memang punya kreativitas dalam brand lokal. Apapun itu ya? Apapun itu. Industri kreatif. Dan beta punya satu impian sih ada yang beta pengen bilang di sini. Beta pengen tuh di Ambon tuh ada ini festival yang memang di dalam itu tuh ada semua clothingan brand lokal yang ada di Ambon. Mau itu bukan cuma Ambon saya, Maluku lah. Sampai di pulau-pulau berapa dimanapun yang memang dong punya ada ya boleh. Ya kayak beta pengen tuh kayak ya kenapa di Jawa bisa, kenapa di sini sih bisa gitu. Bukannya ada seperti itu, ada satu acara. Ada tapi ya itu kan ibaratnya kan mix tuh Pak Beto. Itu kan ada makanan, ada ini. Tapi yang beta pengen itu betul-betul ya memang fokus di clothingan doang. Jadi ibarat kata tuh setiap orang yang datang dong lihat nih, dari brand ini nih dong punya ciri khas ini. Jadi sing bosan. Jadi kayak contoh aja ini clothingan sponsor Vesa gitu. Ya, kayak contoh ya ini termasuk suhu juga tuh. Ini suhu di Ambon lah. MRT ini kan suhu 10 tahun. Ya, 10 tahun iya. Ya di Ambon siapa yang tahu lah tuh kakak tuh. Iya sih. Siapa yang tahu. Tapi kalau Parbeda sih sebenarnya di Ambon nih masih perlu banyak lagi yang harus ada inovasi baru apa-apa.
Dan beta jujur saya beta senang di Ambon mulai banyak produk Banyak lokal, brand lokal, brand ya, lokal yang betul. memang sing kalah saing lah dengan brand-brand luar ya. lah. Yang beta mau tuh jangan stop di situ saja, terus berkarya biar Yang panas-panas saya misalnya. ya, Ya sih. Ya, biar itu sih. di semua daerah juga bisa lihat bahwa di Ambon juga punya brand yang sing kalah saing di brand lain. Ya betul. Ya mungkin kalau di Ambon kan ya pasti dia kedekatan kalau dengan negara lain mungkin dengan negara kincir angin ya. Iya. Tapi kalau ya mungkin juga dia bisa sampai kalau dong kan Suparna sampai di sana. Ya beta sering ikut dong punya dong punya vlog-vlog itu di sana juga bahwa dong Suparna bisa market bisa sampai di sana tuh Kak, itu salah satu hal yang luar biasa juga dan sing semua brand bisa mengikuti itu. Amin lah tuh Fis nanti besok Amin. kayak begitu lah. Amin. Tapi gue target sih kayaknya Amerika apa? Wih. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Segala sesuatu ketemu sama. Iya. Mudah-mudahan tuh Fis juga beta ada saham dalam. Siapa tahu. Boleh tuh. Iya tuh. Ini kan cuma harapan. Iya. Kalau dia Kalau harapannya. kita harapan Partufis tuh ya paling banyak sebenarnya sih, cuman ya paling mungkin di tahun-tahun ke depan mungkin katong ada ada store mungkin. Iya, mungkin Iya, betul-betul iya. pengen pengen Iya sih. kayak gitu sih. Ya sih. Itu biasa cita-citanya. Pengen store offline, teman-teman. Store offline. Iya. Karena kebanyakan tuh orang banyak tanya, katong pung store di mana? Paling Sherlock di Aki pung rumah terus, ya, Aki pung rumah di terus. rumah saja. Kalau ada yang tanya kakak dong store di mana? Cek di story. Tapi ya sekali tepuk tangan untuk Tufis, wah luar biasa. Katong berharap juga harapan yang sama, semoga Tufis semakin jaya kedepannya menghasilkan brand-brand, artikel-artikel yang menarik, tentunya dengan karakternya isu-isu sosial yang Iya. diangkat. Dan anak-anak muda Maluku siapa tahu ini jadi contoh Iya. ke depan bisa lebih berkreasi. Iya. Dan Daripada- sebenarnya kok udah beta dengan Babe ini ketemu memang rencana podcast ini jadi tempat untuk teman-teman yang lain Ya, untuk betul. dong promo. Ya. Ya. Jadi doakannya semoga podcast ini juga berkembang lebih pesat lagi. Amin. Iya, amin. Dan ya memang kopi gajah terbaik. Asik. Semakin banyak sponsor kok yang masuk. Ya. Tapi sekali lagi kita tepuk tangan untuk Tufir. Terima kasih sudah datang di Babe Podcast dengan ketemu punya segmen ngos-ngosan, ngobrol Ngobrol sadap, santap, ngobrol ngobrol santai santai. dengan beta John Laratmase dan Beta Babe. Beta Marki dari Tufis. Beta Dio Boy. sampai jumpa. Asik.